Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang prinsip geografi. Apa itu prinsip geografi Pak Guru? Prinsip geografi adalah konsep dasar yang digunakan untuk memahami fenomena-fenomena alam dan sosial yang terjadi di permukaan bumi. Terdapat 4 prinsip utama yang membantu dalam menganalisis dan menjelaskan berbagai peristiwa atau fenomena geografis. Prinsip apa saja Pak Guru? Pertama, prinsip persebaran atau distribusi. Prinsip ini menjelaskan bahwa fenomena geografis tidak tersebar secara merata di seluruh permukaan bumi, melainkan tersebar secara tidak merata, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Misalnya, persebaran penduduk, flora dan fauna, atau sumber daya alam. Dengan memahami persebaran, kita bisa menganalisis pola distribusi suatu fenomena serta faktor-faktor yang memengaruhi persebarannya. Kedua, prinsip interelasi. Prinsip ini menyatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara berbagai fenomena geografis, baik fisik maupun sosial. Interaksi antara komponen-komponen lingkungan fisik seperti iklim, tanah, air, dan makhluk hidup, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya, dapat menyebabkan berbagai dampak. Contoh, perubahan iklim yang mempengaruhi pertanian, atau aktivitas manusia seperti deforestasi yang berakibat pada banjir. Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara apa saja Pak Guru? Hubungan timbal balik antara gejala alam dengan alam, gejala alam dengan sosial, dan gejala sosial dengan gejala sosial. Contohnya Pak Guru. Gejala alam dengan alam, contohnya, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir. Gejala alam dengan sosial, contohnya, banjir menyebabkan penyakit kulit. Gejala sosial dengan sosial, misalnya, pengangguran menyebabkan kemiskinan. Prinsip ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan penjelasan atau deskripsi mengenai fenomena yang terjadi. Deskripsi ini bisa berupa penjelasan secara lisan, tertulis, maupun dalam bentuk peta, grafik, atau tabel. Dengan deskripsi yang baik, fenomena geografis bisa lebih mudah dipahami dan dianalisis. Contohnya, kita bisa menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi di suatu daerah berdasarkan data-data geologi. Yang terakhir, prinsip korologi regional. Prinsip ini mengintegrasikan ketiga prinsip sebelumnya dengan menekankan pada pengkajian fenomena geografis di suatu wilayah tertentu secara menyeluruh. Prinsip korologi memperhatikan persebaran, interelasi, dan deskripsi untuk memahami karakteristik suatu wilayah. Misalnya, mengkaji kondisi geografis wilayah pegunungan yang berbeda dengan wilayah pantai dari segi iklim, vegetasi, dan pola kehidupan penduduknya. Dengan memahami keempat prinsip ini, kalian diharapkan mampu menganalisis berbagai fenomena geografis dengan lebih sistematis dan komprehensif. Prinsip-prinsip ini juga membantu dalam memahami interaksi antara manusia dan lingkungan serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita latihan soal tentang prinsip geografi. Perhatikan soal berikut. Menurut kalian, fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan prinsip geografi yang mana? Prinsip interelasi Pak Guru. Kenapa interelasi? Karena fenomena tersebut menunjukkan hubungan antara gejala alam dengan gejala alam, yaitu antara curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir. Tepat sekali, fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan prinsip interelasi. Soal berikutnya, perhatikan soal berikut.
Menurut kalian prinsip geografi apa yang dapat digunakan untuk menganalisis soal tersebut? Prinsip deskripsi Pak Guru, karena dalam soal tersebut berisi penjelasan mengenai objek yang dikaji dalam bentuk tabel dan peta. Benar, soal tersebut dapat dianalisis menggunakan prinsip deskripsi. Nah, untuk tugas silakan analisis soal berikut dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Baik Pak Guru. Anak-anak, sekian ya pembelajaran geografi hari ini. Semangat belajar dan terus berusaha mengejar mimpi kalian. Terima kasih Pak Guru.